Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 8 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Dominikus, seorang imam. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Dominikus. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Semoga saudara-saudari bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi gerejamu Santo Dominikus, pewarta ulung kebenaran-Mu. Semoga doa dan ajarannya menolong gerejamu untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 15 ayat 1 sampai 2. Dilanjutkan ayat 10 sampai 14. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan bahwa para murid dikritik oleh orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka tidak mematuhi aturan pembasuhan tangan. Orang Yahudi mesti membasuh tangan dan kaki ketika mereka hendak masuk rumah. Dan sebelum makan, mereka pasti membasuh tangan. Banyak perintah dan aturan Taurat yang dibebankan untuk dijalankan setiap hari. Maka saking banyaknya, mereka menjalankan aturan tanpa mengerti intisari dan hakikat aturan keagamaan itu. Istilahnya, formalisme beragama. Dan inilah yang membuat Yesus lalu berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Saudari-saudaraku yang terkasih, orang sibuk meributkan soal bagaimana cara makan, apa yang dimakan,
Sementara hati mereka penuh dengan tipu muslihat, nafsu untuk memakan apa saja termasuk yang bukan miliknya. Kita kehilangan hati nurani dan melaksanakan aturan tanpa tahu apa di balik aturan itu, tanpa memahaminya. Yesus mengumpamakan orang seperti itu sebagai orang buta menuntun orang buta. Maka keduanya akan terperosok dalam lubang yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai umat beriman Katolik punya kitab suci, punya tradisi suci, serta magisterium, yaitu kuasa mengajar gereja. Marilah kita senantiasa mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dalam terang Roh Kudus dan bimbingan magisterium gereja, serta ditolong dengan doa Santo Dominikus yang hari ini kita peringati bersama, agar kita semakin mampu menjadi pewarta kabar sukacita dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh kita paham apa yang kita jalani ini. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita belajar menghidupi semangat Santo Dominikus yang tidak lelah berbuat baik, terus memperkuat iman dan tetap rendah hati dalam hidup kita. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.